Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3774 Penemuan Batu Ekstrim. Tuan Dev, apa ini? Melihat batang logam di tangan Dev, Binglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini detektor. Di mana ada batu kutub, medan magnetnya akan semakin kuat dan batang logam akan bereaksi. Tempat ini terlalu besar. Jika kita terus mencari seperti ini, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kamu harus menggunakan detektornya, dan aku akan melakukannya sendiri. Tapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh, hanya berjarak 100 mil. Dengan begitu, jika kamu dalam bahaya, aku bisa mendukungmu kapan saja. Dev memberi Binglu tongkat pendeteksi dan beberapa slip giok untuk transmisi suara. Dan metode penggunaan tongkat pendeteksi diserahkan kepada Binglu. Tuan Dev, berhati-hatilah. Lagi pula, orang-orang dari keluargamu mencari Anda kemana-mana. Binglu memperingatkan Dev. Dev mengangguk lalu pergi. Binglu dan yang lainnya juga mulai mengambil tindakan, mencari batu tiang kemana-mana. Tidak lama setelah mereka berpisah, batang logam di tangan Dev bergetar sedikit. Dev sangat senang. Saya menemukan batu tiang. Dev sangat bahagia di dalam hatinya, dan perlahan bergerak maju. Batang logam itu bergetar semakin keras, dan perlahan mengubah arahnya. Dev mengikuti petunjuk batang logam dan menjelajah lagi. Setelah berjalan lebih dari 10 mil seperti ini, batang logam itu berhenti bergetar, seolah-olah diserap oleh sesuatu dan berhenti seketika. Dev tahu bahwa ini seharusnya menjadi lokasi Jishi. Namun melihat frekuensi guncangan batang logam tersebut, nampaknya medan magnetnya tidak terlalu besar. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa kecuali tumpukan salju kecil, sepertinya tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tidak ada yang pernah melihat Jishi. Jika Jishi tidak besar, pasti sudah terkubur di bawah salju tebal. Bagaimana cara menemukannya? Tepat ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba kantong salju kecil itu bergerak. Segera setelah itu, monster besar muncul. Astaga! Dev terkejut, ternyata tumpukan salju ini dibentuk oleh monster-monster yang tergeletak di tanah, tertutup salju tebal. Saya melihat lebih dari selusin monster-monster mengaum ke arah Dev, memuntahkan aliran udara dingin dari mulut mereka. Monster-monster ini tidak menyerang Dev, mereka hanya meraung, seolah menakuti Dev dan mencegahnya mendekati wilayah mereka. Dev melihat lebih dekat dan menemukan ada beberapa batu seukuran kepalan tangan tempat monster-monster ini berbaring. Hanya saja batu-batu ini juga berwarna putih salju, dan nampaknya bentuk kepingan salju terlihat di dalamnya. Apakah itu batu tiang? Dev sangat senang, jika dia tidak melihat dengan cermat, akan sulit menemukannya. Selusin monster-monster ini semuanya memiliki batu seperti ini di bawah tubuhnya. Dev maju beberapa langkah, ingin melihat lebih dekat. Tapi ketika selusin monster-monster melihat Dev terus bergerak maju, raungan mereka menjadi lebih keras. Aku hanya ingin bebatuan di bawahmu dan tidak ingin melukaimu. Sebaiknya kamu pergi, Dev berkata pada monster-monster itu. Monster-monster ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, Dev tidak takut sama sekali bahkan jika dia menghadapi selusin binatang iblis tingkat ke-7 di alam kesengsaraan. Mengaum, seekor monster memamerkan giginya dan menghembuskan udara dingin ke arah Dev. Tubuh Dev langsung merasakan gelombang panas, yang langsung menghalangi udara dingin. Monster itu mulai menyerang, dan Dev tidak sopan. Aku melihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan api berkobar dari pedang pembunuh naga. Sebagian besar monster di sini termasuk dalam sistem es, alasan mengapa mereka memegang batu. Tiang di bawah tubuh mereka mungkin karena mereka sedang berlatih. Hanya saja Dev menggunakan batang logam untuk menemukan tempat ini dan mengganggu budidaya monster tersebut. Melihat api pamungkas pada pedang pembunuh naga Dev, mata lusinan monster-monster menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi mereka tidak melarikan diri, mereka memegang batu tiang di mulut mereka satu demi satu, dan kemudian melancarkan serangan ke Dev. Bab 3775 Monster Beruang Salju. Puff! Dev mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan dikombinasikan dengan api, langsung memotong kepala monster. Kepalanya berguling ke tanah, dan batu tiang di mulutnya juga jatuh. Dev melambai, dan batu itu ada di tangan Dev. Batu tiang ini dingin saat disentuh, namun masih mengalirkan sedikit arus listrik, ini pasti pengaruh medan magnet. Melihat rekan mereka terbunuh, semua monster lainnya menjadi gila dan terus bergegas menuju Dev.
Namun, semuanya sia-sia, monster yang berlari ke depan Dev semuanya menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Batu tiang di mulutnya juga jatuh satu demi satu, dan diambil oleh Dev. Ada lebih dari selusin monster, tetapi hanya satu yang tersisa. Ia memandang Dev dengan ngeri, tidak berani menyerang lagi. Binatang iblis ini perlahan berbaring, menunjukkan penyerahannya, dan bahkan berinisiatif memuntahkan batu tiang ke dalam mulutnya. Melihat ini, Dev melangkah maju, mengambil batu tiang, dan membelai monster itu. Monster itu tetap tidak bergerak dan sangat jinak. Di hadapan yang kuat, hanya ketaatan dan kelembutan mutlak yang bisa bertahan. Sepertinya monster ini sangat pintar. Dev melihat ke arah monster yang jinak dan kemudian ke monster yang mati, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Faktanya, dia tidak punya dendam dengan monster-monster tersebut, hanya untuk mendapatkan batu tiang. Hal ini terjadi di dunia para dewa dan manusia. Demi sumber daya dan kepentingan, manusia dapat mengabaikan ikatan keluarga. Belum lagi antara manusia dan monster. Tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Dev tidak membunuh monster terakhir, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Karena monster ini dapat menemukan batu ekstrim dan menggunakannya untuk berlatih, Dev dapat sepenuhnya menggunakan monster ini untuk menemukan batu ekstrim. Dan Dev masih bisa menunggangi monster ini, dan itu jauh lebih mudah. Sulit untuk terbang di tempat ini, jadi kamu bisa menemukan tunggangan. Dev berbalik dan berjalan menuju monster itu lagi. Mata monster itu dengan jelas menunjukkan ketakutan. Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan membunuhmu. Sekarang bawa aku mencari batu ekstrim. Setelah aku merekrut cukup batu ekstrim, aku akan melepaskanmu dan memberimu beberapa batu ekstrim untuk berlatih. Dev berkata pada monster itu. Monster itu memahami kata-kata Dev dan mengangguk penuh semangat. Dev langsung duduk di atas tubuh monster itu. Seluruh tubuh monster itu berbulu, dan terasa hangat saat dia duduk di atasnya. Monster itu mengambil Dev, dan setelah berjalan beberapa saat, batang logam di tangan Dev bereaksi lagi. Segera setelah itu, monster itu menggunakan cakarnya yang besar untuk mengupas salju, memperlihatkan beberapa batu tiang seukuran kepalan tangan di bawahnya. Dev melemparkan batu tiang itu langsung ke dalam ring penyimpanan. Dengan cara ini, dengan monster ini, Dev menemukan semakin banyak batu tiang, jumlahnya sudah ratusan, dan dia sangat nyaman duduk di atas monster itu. Namun, Dev belum pernah menemukan tambang batu tiang tersebut. Setelah mencari beberapa batu seperti ini, kapan dia dapat menemukan jumlah untuk istana Guanghan? Namun sepertinya monster ini tidak mengetahui di mana letak batu tiang dalam jumlah besar. Suatu hari telah berlalu seperti ini. Dev mengikuti Binglu dan yang lainnya dan bersatu kembali. Melihat Dev mengendarai monster, banyak orang suci merasa sangat aneh. Tuan Dev, monster macam apa yang Anda tunggangi? Binglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, aku terlalu lelah berjalan, jadi aku menangkap satu dan mengendarainya. Dev berkata dengan santai. Ini adalah monster beruang salju, monster yang paling umum di daerah kutub. Namun, monster beruang salju memiliki kepribadian yang jinak dan umumnya tidak akan menyerang kecuali mereka sendiri diancam. Saat ini, Lan Yingying berkata. Lan Yingying sebenarnya belum bisa keluar sepanjang hari ini. Dia, seorang gadis besar, ditelanjangi oleh Dev di depan umum, disentuh dan dilihat, dan dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa Dev tidak bisa disalahkan atas hal ini. Dev juga ingin menyelamatkannya. Bab 3776 Jangan terlalu pelit. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Lan Yingying, memang benar monster beruang salju ini tidak menyerangnya saat itu, tetapi hanya menakutinya hingga membuatnya pergi. Namun Dev lah yang berinisiatif mendekati GC, yang menyebabkan konflik. Akibatnya, semua monster beruang salju itu terbunuh. Memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagaimana hasil panenmu? Apakah kamu menemukan batu tiangnya? Dev bertanya. Saya hanya menemukan beberapa batu tiang, bertemu monster sekali, dan 2 orang suci terluka. Binglu menjawab, apakah cederanya serius? Coba saya lihat. Ketika Dev mendengar bahwa orang suci itu terluka, dia berkata, tidak serius, ini hanya luka kulit. Kata Binglu, coba lihat, saya harus melepas pakaian saya dan menyentuhnya, siapa yang tahan? Lan Yingying bergumam. Dia masih kesal. Setelah mendengar ini,
Dev tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Dev, bagaimana keuntungan Anda? Binglu dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Seharusnya jumlahnya ratusan, dan panennya tidak terlalu besar. Kita harus menemukan tambang batu tiang. Jika kita terus mencari seperti ini, saya khawatir kita tidak akan bisa menemukan cukup banyak untuk istana Guanghan dalam sekejap tahun. Dev sedikit mengernyit dan berkata, saya mendengar dari kepala istana bahwa semakin dekat ke tanah kacau di perbatasan, semakin banyak batu tiang yang ada. Itu terlalu berbahaya. Jika Anda secara tidak sengaja terlibat dalam kekacauan tersebut, Anda pasti akan mati. Kata Binglu, jangan terburu-buru dulu. Lagi pula, hanya kami dan keluargamu yang tahu tentang Jishi. Yang lain masih mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Dan batu tiang itu tidak ada gunanya di tangan biksu lain. Mari kita istirahat beberapa jam lalu melanjutkan pencarian. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ramuan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Binglu. Biarkan semua orang memakan ramuan ini. Meskipun mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, mereka dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik mereka. Binglu meminta semua orang untuk meminum ramuan itu dan mulai beristirahat, sementara Dev duduk bersila dan mempelajari jari abadi. Nenek moyang keluarga Ji berkata pada saat itu bahwa hanya dengan memahami asal mula waktu seseorang dapat melatih jari abadi ini. Tetapi ketika Dev sedang mempelajari jari abadi, dia tiba-tiba menyadari adanya gerakan di cincin penyimpanannya. Dev buru-buru mencari dengan kesadaran spiritualnya, tidak masalah, dan dia hampir mati karena marah. Saya melihat binatang kecil yang menelan langit itu terbangun pada suatu saat dan sedang melahap batu tiang. Ketika Dev menemukannya, ratusan batu tiang telah tertelan. Sial, aku berusaha keras untuk menemukan ini, dan kamu memakan semuanya untukku. Keluarkan, keluarkan untukku. Dev berteriak pada binatang kecil yang menelan langit itu. Tetapi binatang kecil yang menelan langit itu sepertinya tidak mendengar apa yang di atas, dan tertidur setelah makan. Dev memandangi binatang kecil yang menelan langit itu dan tidak berdaya. Sepertinya setelah menemukan batu tiang, tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Nak, kenapa kamu pelit sekali? Tungganganku masih muda, apa salahnya membiarkannya memakan sesuatu? Saat aku mendapatkan kembali ingatanku dan membangun kembali tubuh emasku, aku akan membalasmu pada saat yang paling buruk. Sekarang ini investasi, nak. Tahukah kamu apa itu investasi? Saat kamu sampai ke surga mulai sekarang, aku bisa melindungimu. Batu abadi dan rumput spiritual di surga tidak lebih baik dari batu pecah ini. Raja Iblis Ciyun melihat Dev marah dan segera menghiburnya. Mengapa? Dev menghela nafas, tidak berdaya. Bagaimanapun, binatang kecil yang menelan langit ini menyelamatkan hidupnya, jadi makanlah saja. Lebih dari 100 batu tiang ini tidak banyak berguna bagi istana Guanghan. Sekarang mereka harus menemukan batu tiang dalam jumlah besar. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Dev mengumpulkan semua orang dan mulai mencari di bawah naungan malam. Dengan batang logam, dia dapat menemukannya bahkan dalam kegelapan. Namun, Dev dan yang lainnya mengikuti petunjuk batang logam dan secara bertahap mendekati kekacauan di perbatasan. Lagi pula, semakin dekat Anda ke tanah kekacauan, semakin banyak batu kutub yang ada dan semakin kuat medan magnetnya. Tetapi karena saat itu malam gelap, Dev dan yang lainnya tidak menyadarinya. Bersambung.